A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bakso Ular. Cerita ini ditulis oleh Umi Gani. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum lanjut, Mas Sukir selalu mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku tak bisa mengenali wajahnya, tapi sepertinya dia tidak asing dalam penglihatanku. Kita, ya itu kita. Tanpa pikir panjang aku membuka pintu, menghambur dan memeluknya. Rasa rindu begitu menggebu, lalu menyuruhnya masuk. Namun kita hanya diam dan menunduk. Ia seperti ketakutan, mungkin dia mengalami banyak masalah. Kita, kamu dari mana? Kamu baik-baik saja kan? Aku menuntunnya untuk duduk. Tubuhnya terasa dingin. Mungkin dia memang kedinginan karena beberapa hari entah tidur di mana. Biarlah nanti kutanyakan semua. Yang penting dia sudah pulang. Aku sangat bersyukur. Aku ke belakang mengambilkan teh hangat untuknya, supaya tubuhnya kembali segar. Tak lupa aku siapkan makanan yang tadi sore ku beli untuk makan malam. Nanti aku bisa beli lagi. Pasti kita lapar. Saat aku kembali, betapa terkejutnya mendapati kita tidak ada di sana. Kemana dia? Kita, seruku sembari meletakkan piring dan gelas di meja, lalu segera mencari keluar. Kita, teriakku lagi. Kali ini aku lemas. Perasaan pun lebih hancur dari sebelumnya. Mondar-mandir sambil terus berteriak memanggilnya. Namun tak kudapati dirinya. Kujatuhkan tubuh ini bersama tangisan yang tak mampu kubendung. Apakah tadi itu perasaan saja? Tidak mungkin. Jelas sekali itu kita. Tapi mengapa dia datang dan pergi begitu saja? Seolah hanya ingin memberi pesan. Tiba-tiba pikiranku kalut hingga merasa kita seperti arwah gentayangan. Apakah kita sudah meninggal? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kita. Aku menangis meraung-raung bagai kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupku. Beberapa orang berdatangan. Mungkin mereka merasa terganggu dengan teriakanku. Mbak Penny kenapa nangis? Salah seorang tetanggaku bertanya. Aku hanya terus menangis tanpa menjawabnya. Mbak Penny kok panggil-panggil Mbak Gita? Memang Mbak Gita kemana? Aku perhatiin juga sudah beberapa hari gak lihat Mbak Gita. Lagi, salah satu tetanggaku yang lain bertanya. Kali ini membuat tangisanku semakin keras. Lalu kurasakan tubuh ini sangat lemas. Kepala terasa berat dan tiba-tiba gelap. Aku tak sadarkan diri. Singkat cerita, bau minyak angin menusuk rongga hidung. Terdengar suara seseorang memanggil. Aku mencoba membuka mata. Terlihat beberapa orang berkumpul. Mbak Sarah dan Alia juga ada di sini. Pen, kamu udah sadar? Ucap Mbak Sarah. Aku hanya mengangguk pelan. Kepalaku terasa pusing. Alhamdulillah, ucap beberapa orang. Ya sudah, kami pulang dulu ya Mbak. Cepat sembuh dan yang sabar. Mudah-mudahan Mbak Gita cepat ketemu, ucap ibu-ibu yang mengenakan daster itu. Amin. Makasih ya Bu, ucapku pelan. Lalu bangun dan duduk. Sama-sama. Ya sudah, kami pulang ya. Assalamualaikum, ucapnya. Serempak kami menjawab. Waalaikumsalam. Lalu mereka pergi. Hanya Mbak Sarah dan Alia yang kini menemaniku. Mereka sudah tahu kalau kita hilang, Mbak.
Tanyaku pelan sembari memijit pelipisku yang terasa pusing. Iya Pen, habisnya mereka kepo banget. Ya sudah aku kasih tahu. Aku juga sudah tahu saat aku ketemu kamu tadi siang. Alia ikut menimpali. Maksud kamu? Aku mengernyitkan dahi. Tak tahu maksud Alia. Aku tahu kalau sesuatu terjadi sama kita, tapi kamu menutupinya dariku. Jadi aku pura-pura gak tahu. Terangnya lagi, aku masih tak tahu maksud Alia. Basara melirikku sebentar. Ia juga terlihat bingung. Terdengar helaan napas dari Alia. Sebenarnya aku pernah sekali mampir ke warung Bang Kumis. Tapi pas aku lihat di gerobaknya, ada banyak ular hidup bersama tumpukan bakso. Seperti ular yang sedang mengerami telur-telurnya. Aku terkejut mendengar penuturan Alia. Seketika membuatku mual. Mbak Sarah juga terlihat bergidik. Serius Al? Maksudnya kamu bisa melihat hal gaib? Atau mungkin itu perasaanmu saja? Ucapku masih tak percaya. Jika yang lain gak bisa melihatnya, kenapa aku melihat ular-ular itu? Aku memang bisa melihat hal gaib. Bang Kumis pakai pesugihan ular Pen. Dan kita... Ucapannya terpotong. Seakan ragu mengucapkan tentang kita. Kita kenapa Al? Katakan padaku. Tanyaku penasaran. Aku gak bisa memastikan benar atau tidak. Karena aku hanya melihat sekilas bayangan saja. Dan itu pun membuat tubuhku hampir lemas. Kekuatan besar menghalangi penglihatan mata batinku. Yang jelas kita memang mengalami bahaya besar di sana. Bagai disambar petir. Tak percaya dengan apa yang dikatakan Alia. Tak terasa air mataku menetes. Pantas saja kita datang dalam mimpiku dan meminta tolong agar aku membunuh ular. Ternyata ular itu milik Bang Kumis. Aku yang tidak tahu hanya bisa memikirkan tanpa berbuat apapun. Dan tadi aku bertemu Gita. Dia di situ lagi nangis. Ucapku sembari menunjuk ke arah luar depan pintu. Tapi saat aku mengambil makan dan minum untuknya, dia sudah gak ada pas aku balik lagi. Makanya aku teriak-teriak panggil dia. Apa kita dijadikan tumbal? Basara mencoba menenangkan aku. Entah Pen. Awalnya aku gak mau ikut campur dengan urusan Bang Kumis. Tapi saat aku tiba-tiba mendapat firasat tentang kita dan kamu, aku harus memberitahu ini semua. Jelasnya lagi. Kenapa kamu gak kasih tahu dari awal? Tanya Mbak Sarah ikut menimpali. Aku gak tahu dari awal Mbak. Aku dapat firasat saat aku ketemu Penny tadi siang. Bayangan kita tiba-tiba saja muncul. Bahkan Penny juga dalam bahaya. Ucapnya lirih. Apa maksudmu Al? Iya Pen, kamu juga sudah diincar ular itu. Mereka tidak akan membiarkan seseorang mengganggu urusannya. Ucapan Alia seketika membuatku emosi. Kedua tanganku mengepal dengan sempurna, menggenggam amarah yang sangat besar, bagai gunung Merapi yang siap memuntahkan laharnya. Aku berdiri dengan tatapan nyalang. Hanya Bang Kumis yang ada dalam otakku. Ingin sekali aku membunuhnya. Tanpa pikir panjang aku berlari keluar. Menuju rumahnya. Dua orang temanku mengejar. Penny, tunggu Pen. Kamu mau kemana? Mbak Sarah berteriak memanggilku. Aku tak menghiraukan mereka. Tujuanku hanya ingin melabrak manusia kecil itu. Bahkan aku tak peduli dengan rasa nyeri di kaki karena berlari tidak memakai sandal. Emosiku sudah memuncak. Penny, kamu jangan gegabah. Dia bukan orang sembarangan, seru Alia. Lagi aku tak peduli.
terus berlari menyusuri setiap gang hingga sampai ke rumah iblis itu. "Bang Kumis, keluar kau manusia iblis! Keluar! Aku akan membunuhmu!" Aku teriak-teriak pakai kesetanan, menggebrak-gebrak pintu rumahnya agar dia segera keluar. "Penny, ayo kita pulang saja. Jangan seperti ini. Ini sangat berbahaya. Ayo Pen, ayo." Mbak Sarah dan Alia menarik-narik tanganku. "Lepasin. Aku harus selesaikan ini semua. Biarkan aku menghajarnya." Tanpa memikirkan apapun, yang aku inginkan hanya menuntaskan amarah ini. Tak lama pintu terbuka. Seorang laki-laki berkumis tebal berdiri di tengah pintu dengan wajah khasnya yang angker itu. "Kamu lagi? Mau apa kamu?" tanya pria kecil itu dengan kedua matanya yang melotot. "Dasar manusia iblis! Cepat katakan di mana Anda menyembunyikan temanku. Akan kubuat Anda menyesal jika sesuatu terjadi padanya." Aku berteriak-teriak bagi orang tidak waras. Mbak Sarah dan Alia masih memegangiku. "Dasar bocah! Jangan sok kuat. Kau pikir kau siapa bisa membuatku menyesal, ha?" bentaknya tak mau kalah. "Lihat saja. Aku pasti akan menemukan temanku dan membunuhmu." Tiba-tiba Bu Ningsi menyerobot keluar. "Percuma saja kamu mencari temanmu. Dia sudah mati." Aku tercengang mendengar penuturannya. Entah kenapa aku bisa percaya dengan ucapan wanita gila itu. "Sudah sana pergi. Mengganggu saja," ucap Bang Kumis sebelum akhirnya menarik paksa istrinya dan menutup pintu. Tubuhku kembali ambruk. Hati terasa remuk. Aku sungguh tak terima jika kita benar-benar mati dijadikan tumbal oleh manusia kecil itu. Kami bertiga menangis di tempat itu dalam satu pelukan. "Ayo Pen, kita pulang. Nanti kita pikirkan lagi. Kita masih punya Allah. Gak ada kekuatan yang bisa menandinginya. Pasti kita bisa menemukan kita," ucap Mbak Sarah. Aku mengangguk pasti. Benar kata Mbak Sarah. Aku hanya perlu berusaha dan percaya pada kekuatan Allah. Kami kembali ke kontrakan. Mbak Sarah dan Alia menuntunku. Rasa nyeri di kaki membuatku sulit berjalan sendiri. Kulihat orang-orang tidak ada yang keluar. Tidak mungkin jika mereka tak mendengar teriakanku tadi. Padahal begitu membahana membelah malam. Mungkin mereka tidak mau ikut campur. Tiba di kontrakan. Aku duduk bersandar di lantai beralaskan tikar. Alia memijat kakiku yang terasa sakit. Mbak Sarah mengambil minuman untukku. Mereka sangat baik. Sangat bersyukur di saat seperti ini aku memiliki teman seperti mereka. "Mbak Sarah pulang saja. Kasihan anak-anak," ucapku merasa tak enak. "Gak apa-apa Pen. Anak-anak sama suami. Ada ibuku juga. Mereka nurut kok," jawabnya seraya tersenyum, lalu memberikan gelas yang sudah dituangkan air minum. "Oh iya, hampir lupa. Sebenarnya aku kesini juga mau kasih tahu Pen. Tadi siang pas kita makan di warung Bang Kumis, waktu kamu ke belakang, salah seorang karyawan ngasih ini. Katanya buat kamu." Mbak Sarah menyodorkan secari kertas. "Apa ini Mbak?" tanyaku penasaran, sembari mengambil kertas itu dari tangannya. "Gak tahu Pen, coba buka. Siapa tahu penting," tita Mbak Sarah. Aku langsung membukanya. "Saya tahu teman Mbak yang hilang. Ini nomor saya, Penny." Mataku membulat sempurna saat melihat tulisan itu. Benarkah yang ia katakan? "Penny, apa tulisannya?" tanya Mbak Sarah. "Iya nih, malah bengong," ujar Alia ikut menimpali. Lalu kusodarkan kertas itu pada dua temanku, supaya mereka membaca sendiri isi kertas itu. "Nah, ini nih.
seru Mbak Sarah. Seketika itu aku dan Alia terloncat kaget. Hehe, maaf. Saking semangatnya. Udah buru telepon tuh si Benny Pen. Kali aja emang dia tahu sesuatu kan. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil ponsel dan mencatat nomor Benny. Lalu menekan tombol panggil. Nyambung. Tak lama terdengar suara seorang laki-laki. Halo. Assalamualaikum. Dengan Mas Benny. Waalaikumsalam. Iya, saya sendiri. Ini siapa? Tanya laki-laki bernama Benny itu. Saya Penny, Mas. Mas yang ngasih nomor di kertas tadi siang kan? Jawabku. Tanpa basa-basi aku bertanya padanya. Oh, iya Mbak. Kita ketemu saja. Biar enak ngomongnya. Gimana? Seketika aku jawab. Iya. Sebelum akhirnya sambungan telepon terputus. Kami akan bertemu besok pagi. Kebetulan hari Minggu. Katanya dia izin gak masuk kerja. Aku mengirim lokasi untuk kita bertemu besok. Malamnya aku tak bisa tidur. Ucapan Bu Ningsi terus terngiang dalam pikiranku. Mungkinkah Gita memang sudah meninggal? Astagfirullah. Aku kembali menangis. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku menghubungi keluarga kita? Memang dia sudah tak punya orang tua. Tapi setidaknya dia masih punya saudara dari orang tuanya. Kita pernah bercerita kalau rumahnya berdekatan dengan rumah pamannya. Namun, bagaimana aku bisa mengabari? Nomor HP saja gak ada. Apalagi alamatnya. Ya Allah, tolong bantu aku dan selamatkan kita. Cukup lama terjaga, hingga akhirnya mata terasa pedih dan terasa berat. Aku terlelap. Singkat cerita, pukul 10 pagi, aku hanya pergi bersama Alia. Mbak Sarah ada janji ke rumah mertuanya. Kami bertemu di sebuah kedai kopi yang cukup ramai, dekat taman kota. Bisa dibilang tongkrongan anak muda, apalagi hari libur seperti ini. Memang sengaja kupilih tempat yang jauh dari tempat aku tinggal. Takut ada yang memergoki kami ketemuan. Bisa repot urusannya, apalagi kalau Bang Kumis yang tahu. Sekalian setelah ketemu Benny, aku akan lapor polisi. Sudah hampir 2 kali 24 jam kita belum ketemu. Semoga saja dengan bantuan polisi masalah segera terungkap. Mbak Penny ya? Tanya seorang laki-laki yang tiba-tiba berada di sampingku. Iya, saya Penny. Ini teman saya. Ucapku memperkenalkan Alia pada laki-laki berambut cepak itu. Mereka bersalaman dan saling menyebutkan nama mereka. Silakan duduk, Mas. Terima kasih. Ucapnya seraya menggeser kursi dan menjatuhkan bokongnya. Tak perlu basa-basi. Aku bertanya tujuan kami bertemu. Apa yang Mas Benny ketahui tentang temanku? Mas tahu di mana Gita? Tolong kasih tahu, Mas. Tanyaku tak sabar. Rasa penasaran begitu membara. Oh, namanya Gita. Begini, Mbak. Saya sih nggak tahu pasti sekarang dia di mana dan bagaimana. Jelasnya, kemarin saat Mbak Gita ke toilet, dia lancang masuk ke ruang gudang. Padahal saya saja sebagai karyawan gak pernah masuk ke situ. Dilarang keras. Saat bos datang, aku langsung keluar. Gak jadi manggil Mbak Gita. Setelah itu memang saya gak lihat dia keluar lagi. Aku pikir dia sudah pulang, paparnya. Seketika membuatku terkejut. Mungkin saja memang benar kita disekap di ruang itu. Lalu, tanya Alia. Ya, saya dengar Mbak Penny sama bos sedang bicara tentang Mbak Gita kemarin. Dari situ saya mikir kalau Mbak Gita memang belum pulang. Apa yang Mas ketahui tentang ruangan itu? Aku menginterogasinya seperti seorang polisi. Aku nggak tahu, Mbak. Kata bos itu memang cuma gudang. Kata bos, itu cuma gudang. Memang aku juga rada curiga sih.
suka dengar suara mendesis, kayak suara ular gitu. Jadi di dalam ruangan itu suara ular. Artinya kita... Aku begitu shock. Pikiranku tak karuan membayangkan sesuatu yang tidak-tidak. Rasa takut, khawatir dan putus asa bercampur jadi satu. Kita lapor polisi saja, Penny. Ini udah gak bisa dibiarin. Kasihan kita kalau kelamaan. Bisa-bisa dia... Ucap Alia terpotong. Terlihat ada kecemasan dalam raut wajahnya. Tanpa pikir panjang kami pergi ke kantor polisi. Mas Penny bersedia menjadi saksi. Dan aku akan kupastikan si kumis itu membusuk di penjara. Tiba di kantor polisi, kami segera masuk dan membuat laporan kehilangan. Satu polisi menanyai segala yang terkait saat sebelum dan sesudah kita hilang. Sementara yang satunya mencatat keterangan yang kami jelaskan. Apa kalian yakin jika anak kita berada di ruangan yang ada di dalam warung itu? Yang ada di dalam warung itu? Tanya bapak. Polisi bernama Hendra. Terpampang jelas namanya di baju seragam yang tengah dikenakan. Saya sangat yakin, Pak. Tegas aku menjawab. Baik, laporan kami terima. Segera kita ke TKP. Ucap Pak Polisi. Kami mengangguk tanda setuju. Mas Penny tidak ikut. Ia takut terkena masalah dengan si kumis itu. Biarlah, yang terpenting dia sudah mau memberikan kesaksian yang cukup meyakinkan. Tiba di warung Bang Kumis, beberapa orang pengunjung terheran-heran mendapati kami membawa 3 orang polisi. Aku dengan ponganya main nyelonong di warung si kumis. Ingin sekali kulihat wajah angkernya tiba-tiba pucat bagai hantu Casper. Bila perlu kumis tebalnya itu rontok karena gemetar hebat melihatku tak main-main membawa polisi. Bisa kubayangkan wajah angkernya itu tanpa kumis. Rasakan. Maaf, ada apa ini? Ucap laki-laki yang beberapa hari ini sudah membuat jantungku selalu berdebar-debar saat di dekatnya. Selamat siang, Mas. Kami dari pihak polisi mendapat laporan bahwa seorang gadis hilang dan kemungkinan disekap di sini. Bisakah kami bertemu pemilik warung sebelum saya menggeledah dan menyelidiki kasus ini? Pak Polisi dengan tegas menjelaskan maksud kedatangan kami. Baik, Pak. Kebetulan rumah bos saya ada di belakang. Saya panggilkan dulu, jawabnya. Lalu Mas Kasir langsung pergi. Jantungku terasa dag-digduk. Entah kenyataan apa yang akan ku ketahui sebentar lagi. Kita, bertahanlah. Sahabatmu ini akan membebaskanmu. Aku menarik napas panjang, berusaha menetralkan rasa yang begitu membludak. Mengaduk-aduk seluruh isi perutku. Mules. Kulirik Alia yang sedari tadi hanya diam. Tiba-tiba teringat ucapannya semalam. Kalau dia bisa melihat hal gaib. Terlihat gadis cantik itu tengah sibuk dengan ponselnya. Aku mendekat. Alia, apa kamu masih melihat ular-ular bersama tumpukan bakso itu? Bisikku pelan. Dia hanya mengangguk. Wajahnya terlihat pias. Apa Alia ketakutan? Gak bisa kebayang sih. Lihat ular numpuk bersama bakso. Aku terasa mual. Mengingat beberapa kali makan di sini. Saat aku akan kembali menanyainya, tiba-tiba Mas Kasir datang dengan si kumis angker. Selamat siang. Ada apa ini? Ucap si kumis. Nadanya begitu sopan. Kenapa orang ini terlihat santai gitu? Gak ada takut-takutnya. Malah sok ramah. Aku melengos saat dia melirikku. Udah, Pak, gak usah basa-basi. Langsung saja gerebekin di warung. Kasihan teman saya di dalam. Aku gemas melihat wajah si kumis yang terlihat sok manis, padahal pahit. Pak Polisi menjelaskan sebentar maksud kedatangan kami. Lalu tanpa membuang waktu kami segera masuk ke belakang, menuju sebuah ruangan yang menjadi target penggerebekan. Anehnya, si kumis itu benar-benar tidak merasa ada sesuatu yang perlu ditakuti. Seperti tidak ada apa-apa. Mungkin dia seorang psikopat. Jantungku kembali berdetak lebih cepat kala si kumis tengah membuka kunci pintu.
"Silahkan Pak," ucapnya dengan santai. Ia mempersilahkan Pak Polisi untuk masuk. Belum sempat ketiga polisi itu masuk, aku menyerobot mendahului mereka. Rasa penasaranku sudah di ubun-ubun. Ingin sekali aku bertemu dengan kita. Betapa terkejutnya saat sudah di dalam ruangan. Aku tak mendapati kita. Bahkan ruangan ini begitu bersih. Lebih tepatnya kosong. Apa ini? Mengapa kosong? Aku berbalik dan mendekati si kumis yang tengah senyum-senyum. "Bang Kumis, di mana Anda sembunyikan kita? Pasti Anda sudah membersihkan tempat ini sebelum saya kan?" Emosiku tak terkontrol hingga menunjuk-nunjuk ke arah wajahnya. Tak terima dengan tipuan ini, padahal sedikit lagi aku bisa menemukan kita. "Tenang Nak Penny, tidak perlu teriak-teriak seperti itu. Kita kesini untuk menyelidiki laporan yang sudah Nak Penny buat. Ternyata memang tidak ada apa-apa di ruangan ini," ucap salah seorang polisi. Yang lain hanya manggut-manggut. "Bukankah sudah saya katakan kalau di ruangan ini tidak ada apa-apa? Ngayal dibilangin," ucap si kumis. Ia terlihat begitu santai menghadapi situasi ini. Pakai ilmu apa dia? Jelas sekali aku mendengar suara-suara yang kata Mas Penny itu adalah suara ular. Lalu, di mana ular-ular itu? Kenapa si kumis bisa tahu aku akan menggerebek ruangan ini bersama polisi? Astagfirullah, otakku dipenuhi banyak pertanyaan. Tidak mungkin. Jika memang tidak ada apa-apa, kenapa saya dan karyawan Anda sendiri tidak boleh masuk ke sini? Pasti semua ini sudah dipersiapkan, jawabku tak mau kalah. Loh, itu kan hak saya. Lagian tidak boleh masuk bukan berarti ada apa-apa kan? Ia tersenyum sinis, membuatku muak. Pihak polisi kini tak bisa berbuat apa-apa, juga tak bisa meneruskan kasus ini. Bukti dan saksi disangka psikopat itu dengan santainya. Ponsel kita tidak bisa dilacak. Ini sangat aneh. Bahkan karyawan yang lain hanya bisa mengiyakan dan menolak sesuatu yang membenarkan ucapan si kumis itu. Mungkin mereka takut atau memang sudah didoktrin olehnya. Ya, itu sangat mungkin. Inilah yang sudah aku pikirkan sejak awal. Jika saja aku menyelidiki dulu lebih detail, pasti ini semua tidak akan terjadi. Kita, maafkan aku. Ya Allah, haruskah aku menyerah? Hanya Engkau yang bisa menunjukkan segalanya. Tolong tunjukkan kebenaran ini ya Allah. Aku keluar, melangkah gontai. Pikiran limbung entah kemana. Tak lagi kuhiraukan ocehan si kumis itu. Dia tertawa mengejek. Merasa menang dan puas membuatku gagal memenjarakannya. Baru kusadari, ternyata lawanku benar-benar iblis yang sesungguhnya. Saat aku sudah keluar dari warung si kumis, baru tersadar jika sedari tadi Alia tidak ada selama kami di ruangan. Kemana dia? Astagfirullah. Kenapa aku bisa seteledor itu? Buru-buru aku menghubunginya. Tidak tersambung. Sial. Aku berlari ke rumah Mbak Sarah yang jaraknya tak jauh dari situ. Mungkin Alia takut saat di warung Bang Kumis dan lebih memilih untuk pergi ke rumah Mbak Sarah. Tiba di rumah Mbak Sarah. Sepi. Seberapa kali ku panggil tidak ada sautan. Sepertinya tidak ada orang. Ah, sial. Aku lupa. Mbak Sarah kan sedang ke rumah mertuanya. Berarti Alia tidak ke sini. Lalu di mana Alia? Aku mondar-mandir bingung harus bagaimana. Apa aku ke rumahnya saja ya? Ya Allah, apalagi sekarang kita belum ditemukan. Dan sekarang Alia menghilang. Semoga saja dia sudah pulang. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.